Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas soal tentang tumbukan dari dua balok atau dua benda ya. Jadi sebelum kita menghitung atau menyelesaikan setiap problemnya, kita harus memahami terlebih dahulu informasi apa saja yang diberikan oleh soal ini. Di sini ada dua informasi dalam bentuk paragraf dan juga gambar. Di sini kita diberikan informasi benda satu yang masanya 1 kilogram berada pada ketinggian 5 meter di atas bukit atau di titik A yang kemudian diluncurkan pada lintasan licin yang melengkung ini dari A ke B dan ketika sampai di titik B ini menumbuk secara lenting sempurna benda dua yang masanya 3 kilogram. Setelah tumbukan, benda dua ini bergerak ke kanan dan kemudian melewati bidang kasar yang panjangnya 3,5 meter sampai di titik C dengan koefisien gesekan kinetis dari bidang kasar itu 0,3. Lalu kita diminta untuk menentukan tiga soal ya di sini. Yang sub soal pertama itu kecepatan benda satu dan benda dua setelah tumbukan. Yang B ini kecepatan benda dua di titik C. Kemudian yang ketiga ini adalah ketinggian H2 jika benda dua jatuh sejauh 2 meter dari sisi tebing. Jadi ketika benda dua sampai di titik C ini kan sudah mencapai titik tepi dari suatu tebing ya. Jadi di sini benda dua ini akan terus bergerak ke kanan karena dia punya kecepatan pada arah ke kanan dari gerakan sebelumnya. Tapi karena sudah tidak ada lintasan yang menopang benda dua, maka benda dua akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi sampai lah dia di titik D yang jaraknya ini secara horizontal itu 2 meter dari sisi tebing ini. Nah, dari informasi ini kita bisa menentukan ketinggian H2 dengan pakai konsep gerak parabola. Karena di sini gerakannya ke kanan secara GLB, kecepatannya tetap, dan juga ke bawah dengan adanya percepatan gravitasi, yaitu GLBB. Jadi kita pakai konsep gerak parabola. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu membagi-bagi atau memecah rentetan peristiwa pada soal menjadi beberapa peristiwa gitu. Di sini untuk peristiwa-peristiwanya yang pertama tentunya adalah pergerakan benda satu dari titik A ke titik B. Karena dari titik A ini benda satu yang awalnya diam, kemudian diluncurkan melewati lintasan yang licin sampailah dia di titik B. Sehingga ketika dia di titik B ini, maka benda satu akan mengalami kecepatan tertentu lebih tepatnya. Karena awalnya diam, kemudian ke bawah ada pengaruh gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi sehingga pergerakannya semakin cepat dan kecepatan benda satu di titik B ini akan menjadi nilai yang akan kita analisis nanti gitu. Pertama, gerak M1 dari A ke B, kemudian setelah sampai di titik B ini, benda satu akan menumbuk benda dua. Ada kejadian yang kedua, yaitu tumbukan M1 dan M2 di posisi B. Yang mana benda satu yang awalnya sudah punya kecepatan, dia menumbuk benda dua, akibatnya kecepatan benda satu pasti akan berubah. Dan benda dua yang semula diam di titik B akan menjadi bergerak dan punya nilai kecepatan. Dari analisis ini kita bisa menjawab subsoal A. Kemudian yang ketiga, setelah tumbukan terjadi, benda dua akan bergerak ke kanan, melintasi bidang kasar, panjangnya 3,5. Yang mana ketika melewati bidang kasar ini, benda dua akan mengalami gaya gesek. Sehingga gaya gesek ini kan sifatnya menghambat pergerakan suatu benda ya. Sehingga benda dua ini mengalami perlambatan. Akibatnya, kecepatan benda dua di titik C ini akan lebih kecil daripada kecepatan benda dua di titik B. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan jawaban untuk subsoal yang B, yaitu kecepatan M2 di titik C dengan menganalisis gerakan M2 melewati lintasan kasar yang terletak di antara B sampai C. Kemudian setelah di titik C, kita analisis gerakan benda dua lagi, yaitu waktu gerak parabola dari C ke D. Sekarang kita fokus untuk subsoal yang A dengan peristiwa yang pertama,
Kalau kita perhatikan di sini kan lintasannya licin, berarti tidak ada gaya gesek ya, tidak ada gaya yang menghambat gerakan benda satu dari titik A ke titik B. Maka energi mekanik benda ini kekal gitu, karena tidak ada gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif itu seperti gaya gesek atau gaya hambat udara atau gaya hambatan yang bisa menyebabkan energi mekanik ini berkurang karena adanya pembuangan energi dalam bentuk energi panas. Nah, karena tidak ada gaya non-konservatif, non-konservatif yang dialami M1 dari A ke B, maka berlaku kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di posisi A harus sama dengan energi mekanik di posisi B. Atau energi kinetik posisi A tambah potensial di posisi A harus sama dengan energi kinetik di posisi B tambah potensial di posisi B. Nah, sekarang kita analisis setiap energinya. Di posisi A, benda ini kan dia diam ya. Berarti kecepatannya nol. Sehingga energi kinetiknya nol juga. Nah, untuk energi potensial, ini kita fokusnya di potensial gravitasi, berarti berkaitan dengan ketinggian benda dari pusat bumi gitu. Tapi di sini aku pakai acuannya itu titik ini. Ini titik ini sebagai acuan. Jadi kalau kita membandingkan nilai energi potensial dari satu titik ke titik lain, itu tidak harus dari pusat bumi, tapi bisa juga dari acuan tertentu. Karena kalau misalkan dari pusat bumi, misal sini A, ini yang B, pusat buminya di sini gitu. Kita berarti ada tambahan jarak lagi sejauh ini. Nah, kalau kita lihat kan sama aja kalau kita bandingkan. Jadi kalau kita bandingkan dari sini, ketinggian A sama B itu selisihnya sama gitu. Daripada kita mengukur dari bawah sini ke sini, lalu kita kurangin dari bawah sini ke sini, lebih mudah kita membandingkan ketinggiannya dari sini ke sini dan juga di sini, karena angkanya akan lebih kecil. Berarti di sini, ini acuan ketinggiannya, ini M1 kali H dikali kali G kali H, sama dengan energi kinetik pada titik B, setengah M1 kali V1 kuadrat, yang mana V1 kita nggak tahu dan akan kita cari tahu dengan menyelesaikan persamaan ini. Kemudian energi potensial B, di sini acuan ketinggiannya dari titik ini ke titik B ini kan sama ya ketinggiannya, berarti ketinggian B dari sini nol dong, sehingga potensialnya ini nol juga. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai V1, kita sederhanakan, di kiri ada M1, kanan ada M1 bisa kita coret, di V1 kuadrat sama dengan 2GH. Di V1 atau V1 sama dengan akar dari 2GH atau akar dari 2 dikali G-nya 10 kali hanya 5 di akar 100 itu sama dengan 10 meter sekon. Nah, sekarang kita udah analisis satu peristiwa, kita lanjut peristiwa kedua ketika tumbukan itu terjadi. Nah, di sini, karena di sini masih licin ya, tempat terjadinya tumbukan di titik B ini kan masih licin lintasannya. Karena kalau kasar itu ketika di lintasan 3,5 meter ini, berarti tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi si peristiwa tumbukan atau tumbukan di titik B ini tidak ada pengaruh gaya eksternal. Karena tidak ada gaya eksternal pada tumbukan di B, berlaku
kekalan kekalan momentum selama tumbukan. Berarti momentum benda satu dan benda dua sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu harus sama. M1 kali V1 tambah momentum benda 2, M2 kali V2 sebelum tumbukan harus sama dengan M1. V1 aksen, ini momentum benda 2 setelah tumbukan, tambah ini benda 1, kemudian yang ini benda 2 setelah tumbukan. Oke, ini kelempar slide-nya. Oke, kita kembali lagi. Di sini untuk benda 1 sudah kita dapat ya informasi kecepatannya. Untuk masanya 1 kg, kali V1-nya ini 10. Benda 2, masanya 3 kg, tapi V2-nya 0, karena mula-mula benda 2 ini diam. Kemudian setelah tumbukan, kecepatan benda 1 berubah, tapi masanya sama, 1 kg. Kecepatannya V1 aksen, kita tidak tahu berapa. Kemudian M2-nya 3, V2 aksen juga kita tidak tahu. Sama dengan 10 V1 aksen tambah 3 kali V2 aksen. Atau V1 aksen sama dengan 10 kurangin 3 V2 aksen sebagai persamaan 1. Nah, di sini kita melihat di satu persamaan ini ada dua variabel yang kita tidak tahu nilainya, yaitu V1 aksen, kecepatan benda 1 setelah tumbukan, dan V2 aksen, kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, dalam mengerjakan soal fisika, aturannya adalah ketika ada beberapa variabel yang kita tidak tahu nilainya, kita harus menganalisis persamaan-persamaan yang jumlahnya itu minimal sama dengan jumlah variabel yang kita tidak tahu gitu. Di sini kan ada dua variabel yang kita tidak tahu, berarti kita butuh dua persamaan. Nah, kalau kita lihat lagi informasi yang ada di soal, sini ada informasi bahwa tumbukan antara benda 1 dan 2 itu lenting sempurna. Nah, ketika tumbukannya itu lenting sempurna, berarti berlaku kekekalan energi kinetik. Kekekalan energi kinetik selama tumbukan. Nah, jadi dengan ini kita bisa dapat satu persamaan lagi, yaitu persamaan kekekalan energi kinetik. Nah, next slide. Dengan kekekalan energi kinetik selama tumbukan di B di energi kinetik benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan harus sama dengan energi kinetik benda 1 setelah tumbukan ditambah energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Berarti setengah M1 V1 kuadrat. Ini benda 2 kan mula-mula diam ya, berarti kecepatannya 0. Energinya juga 0, kinetiknya. Ini setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 kali V2 aksen kuadrat. Nah, masukkan saja nilainya. Tapi sebelum itu kita bisa coba sederhanakan ya, karena di sini ada perkalian setengah untuk setiap suku. Kita bisa coret setengah di M1 1 kilo kali V1 10 kuadrat tambah ini 1 kali V2 aksen kuadrat ditambah ini V1 ya, mohon maaf kesalahan tulis. Ini V1 kemudian ditambah 3 dikali V2 aksen kuadrat dengan 100 kali V1 aksen kuadrat ditambah 3 kali
V2 aksen kuadrat sebagai persamaan 2. Nah, barulah kita punya dua persamaan. Persamaan satu tadi diperoleh V1 aksen itu 10 kurangin 3 kali V2 aksen pada slide sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 supaya di persamaan 2 ini nilai V1 aksen itu bisa kita nyatakan dalam bentuk V2 aksen. Akibatnya di satu persamaan ini hanya ada satu variabel yang tidak diketahui nilainya, yaitu V2 aksen. Nah, dari sana kita bisa nyatakan V2 aksen dalam bentuk angka. Oke, jadi ini 100 tetap sama dengan, kita ganti V1 aksennya jadi 10 kurangin 3 V2 aksen kuadrat tambah 3 kali V2 aksen kuadrat. Nah, pertama-tama kita kuadratkan dulu yang ada di sini. A min B kuadrat adalah A kuadrat, berarti 10 kuadrat itu 100. Ditambah B kuadrat berarti plus 9 V2 aksen kuadrat kurangin 2AB. Berarti kurangin 2 kali 10, 20, kali 3, 60. V2 aksen ditambah 3 kali V2 aksen kuadrat. Nah, sekarang kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, di sini aku pengen pindahkan semua angkanya itu ke ruas kanan. Jadi ruas kiri itu sama dengan 0, supaya kita dapat bentuk persamaan kuadrat gitu. Ini 100 kita pindah ke kanan, jadi negatif 100. 100 kurangin 100 itu 0, berarti 100-nya hilang. Ditambah V2 aksen kuadrat, di sini kali 9, di sini ada juga V2 aksen kuadrat dikali 3. Berarti kita bisa tambahkan, karena sama-sama dikalikan V2 aksen pangkat 2 gitu. Di 12, V2 aksen kuadrat dikurangin 60. V2 aksen. Nah, ini baru persamaan kuadrat. Di sini kita sederhanakan dulu. Berarti di sini sama-sama dikali V2 aksen, berarti kita bisa keluarkan V2 aksennya ya. Ini 12 V2 aksen, kurangin 60 dikali V2 aksen. Nah, di sini untuk mencari solusinya, berarti kita perlu cari akar dari persamaan kuadrat ini. Karena di ruas kiri 0, maka ruas kanan itu harus 0. Nah, supaya ruas kanan ini 0, solusinya bisa jadi ini yang 0 atau ini yang 0. Nah, kalau misalkan V2 aksennya ini 0, berarti ini kali 0 kan pasti 0. Jadi sesuai, atau sebaliknya, ini yang 0. Jadi dikalikan V2 aksen, maka yang kanan ini pasti 0. Jadi untuk opsi yang pertama, 12 V2 aksen kurangi 60 sama dengan 0. Berarti 12 V2 aksennya ini 60. Atau V2 aksen adalah 60 bagi 12, yaitu 5 meter per sekon. Sedangkan opsi yang kedua, V2 aksennya ini sama dengan 0. Nah, dari soal ini kan kita dapat informasi bahwa setelah tumbukan, benda 2 ini bergerak ke kanan. Berarti kan kecepatannya tidak mungkin 0 kalau 0 tidak bisa bergerak. Berarti ini opsi yang salah, tidak akan kita pilih gitu. Kita pilih yang ini. Nah, setelah itu, kita bisa mencari nilai V1 aksen dengan substitusi persamaan, bukan persamaan ya, tapi hasil V2 aksen ini sama dengan 5 ke persamaan 1. Jadi V1 aksen sama dengan 10 kurangin 3 dikali 5. 10 kurangin 15 yaitu negatif 5 meter per sekon. Jadi di sini kita dapat informasi bahwa setelah tumbukan benda satu ini mental ke kiri ya. Karena kecepatannya ini negatif. Ini sudah menjawab soal A, yaitu kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Lalu kita lanjut ke soal B. Soal B ini menanyakan tentang kecepatan benda 2 setelah sampai di titik C. Nah, di sini kalau kita perhatikan benda 2 ini kan bergerak dari B ke C dengan melewati lintasan yang kasar, bidang yang kasar sepanjang 3,5 meter ya, dengan koefisien gesekan kinetisnya 0,3. Nah, selama melewati lintasan yang kasar ini, benda 2 ini akan mengalami perlambatan gitu. Karena adanya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, sehingga mengubah energi kinetik benda 2
menjadi lebih kecil. Atau perubahan energi kinetik benda dua ini sama dengan usaha total gaya gesek sepanjang lintasan ini. Atau kalau secara matematisnya bisa kita tulis seperti ini. Jadi gaya gesek kan menyebabkan perubahan energi kinetik benda dua. Ini lebih tepatnya usaha gaya gesek ya, usaha gaya gesek. Dan persamaannya berarti perubahan energi kinetik benda dua dari B ke C sama dengan usaha gaya gesek. Karena gaya gesek itu kalau usaha berarti ya gaya dikali lintasannya kan, panjang lintasan ketika gaya itu bekerja. Nah, karena gaya gesek ini vektornya ke kiri atau sifatnya memperlambat lah ya, yaitu kecepatannya negatif, percepatannya negatif berarti dia pakai minus tandanya. Kemudian perubahan energi kinetik dari B ke C berarti energi kinetik C setengah M2 kali VC kuadrat dikurangin energi kinetik ketika di B setengah M2 VB kuadrat. Nah, untuk gaya geseknya, nilainya berapa kita bisa analisis diagram gaya dari bendanya ketika bergerak di lintasan yang kasar. Karena lintasannya datar, berarti di sini ada gaya berat, arahnya ke bawah, mg, lalu gaya normal, tegak lurus dengan bidangnya, n. Kemudian karena dia geraknya ke kanan, V-nya ke kanan, benda ini berarti dia gaya geseknya ini menghambat ke arah kiri. Gesek. Nah, gaya gesek ini kan rumusnya yaitu mu dikali n. Atau kalau kita lihat di sini nilai n-nya ini kan dapat kita lihat nilai n-nya itu sama dengan mg. Karena apa? Karena pada arah vertikal gaya yang bekerja pada balok ini itu sama dengan nol gitu. Baloknya setimbang di arah vertikal. Karena selama meluncur pasti baloknya kan akan menempel pada lintasan ini kan, tidak loncat ke atas maupun masuk ke bawah ke dalam permukaan tanahnya, ke dalam bidang ini. Jadi dia tetap nilainya ketinggiannya sama di sumbu Y-nya ini sama terus. Jadi N kurangin MG sama dengan nol atau N sama dengan MG. Sehingga nilai FG-nya ini sama dengan mu dikali MG. Nah, sekarang kita kembali lagi ke perhitungannya. Ini setengah kali M2. Kita sederhanakan aja. VC kuadrat kurangin VB kuadrat sama dengan negatif mu MG kali delta S. Sekarang baru kita masukkan angkanya. Setengah M2 ini 3 kilogram. VC kita tidak tahu, sedangkan VB ini adalah kecepatan benda dua di posisi B setelah tumbukan. Berarti V2 aksen ya, berarti 5 kuadrat sama dengan negatif mu 0,3 dikali massanya itu 3 dikali gravitasinya 10 dan perpindahannya itu 3,5. Nah, di sini ada 3, di kanan ada 3 juga. Bisa kita coret untuk menyederhanakan. Kemudian di sini setengah kali VC kuadrat kurangin 25 sama dengan negatif 0,3 kali 10 adalah 3 dikali 3,5 yaitu 10,5 di VC kuadrat min 25. Angka 2-nya ini setengah kita pindah ruas ke kanan jadi pengali ya, jadi kali 2 berarti 10,5 kali 2 itu 21. VC kuadrat sama dengan negatif 21 ditambah 25 atau VC kuadrat adalah 4. Berarti VC adalah akar dari 4 atau 2 meter per sekon. Nah, kita udah dapat jawaban dari subsoal B, yaitu kecepatan
benda 2 ketika di titik C. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, subsoal yang terakhir yaitu yang C tentang tinggi H2 jika benda 2 ini jatuh sejauh 2 meter dari sisi tebing. Nah, berarti kalau kita gambarkan ilustrasinya, sini di H2, dan benda 2 ini awalnya di C, dia akan jatuh seperti gerak parabola sampai di titik D. Yang jaraknya ini, X sama dengan 2 meter. Nah, di gerak parabola, kan kita tahu pada arah sumbu X ini, benda itu bergerak secara GLB. Pada arah sumbu X, berarti X sama dengan V pada arah X dikali T. Atau sama dengan kecepatan awalnya ya, karena awalnya C ini kan dia bergerak ke kanan ya, sepanjang garis mendatar gitu. Jadi kecepatan awalnya emang arahnya ke kanan. Jadi sama dengan VC kali T. Nah, di sini X-nya itu 2, PC itu 2 juga. Terdapat nilai waktu selama benda bergerak secara vertikal, secara mendatar sejauh 2 meter ini waktunya itu 1 detik. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai H2 dengan cara menghitung jarak yang akan ditempuh benda secara vertikal selama waktu 1 detik gitu. Di pada arah sumbu Y, rumusnya ini karena kita gerak parabola, berarti Y sama dengan 0 kurangi ditambah V0Y kali T kurangin setengah GT kuadrat. Nah, tadi kan kita acuan ketinggiannya itu yang ini ya. Kita konsisten aja. Tinggian. Acuan ketinggiannya berarti mula-mula Y0-nya itu 0, karena di sini ketinggiannya 0. Tapi akhirnya, Y akhirnya itu adalah negatif H2, karena dia di bawah, posisinya di bawah titik acuan kita. Tambah V0-nya, karena awalnya benda ini bergeraknya secara mendatar, berarti tidak punya kecepatan pada arah vertikal. Berarti V0-nya 0 juga. Dikurangin setengah dari GT kuadrat. Kecepatan gravitasi percepatannya 10 kali T kuadrat. T-nya itu 1 kuadrat, berarti negatif H2 sama dengan negatif setengah kali 10 adalah 5. Kali 1, 5 juga. H2 sama dengan positif 5 meter. Nah, dari sini kita sudah selesai menjawab soal yang 3, pertanyaan yang ketiga. H2 ini nilainya 5 meter.